Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.
Maaflah kesan hampaku lana, semarak kini medan berbati, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kedua dalam rangka bulan budaya dengan nuansa Jawa. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Damai sejahtera dari Tuhan beserta
dengan saudara sekalian. dan besertamu juga. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini adalah penurut-penurut Allah. Kita seharusnya anak-anak Allah, menjadi penurut-penurut Allah. Tetapi seringkali kita harus mengakui jujur di hadapan Tuhan. Justru melalui perkataan dan perbuatan kita seringkali memberontak kepada Allah. Kita seharusnya mengasihi Tuhan, tetapi kita justru mengasihi diri kita dan mengasihi dunia. Kita seharusnya mengasihi sesama, justru kita menyakiti sesama. Oleh sebab itu, jikalau kita boleh menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah ini bukan karena diri kita layak di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni dosa kami. Kami anak-anak-Mu seharusnya menjadi penurut-penurut-Mu ya Tuhan. Tetapi justru kami menjadi anak-anak yang memberontak kepada Engkau. Ampuni dosa kami. Kami seringkali mengasihi diri kami, mengasihi dunia ini, mencintai uang, mencintai kenikmatan dunia ini, melebihi mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami seharusnya yang mengasihi sesama kami, mengampuni sesama kami. Justru yang kami lakukan menyakiti sesama kami dan bahkan kami menyimpan dendam kepada sesama kami. Ampuni dosa kami. Kami yang seharusnya mengasihi dan peduli kepada sesama kami, justru kami merasa egois dan tidak peduli dengan sesama kami. Ampuni dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan kelemahan dan keberdosaan kami di hadapan-Mu. Sehingga ketika kami boleh memberanikan diri di dalam ibadah ini ya Tuhan, itu semata-mata hanya kasih dan anugerah-Mu. Karena kami mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Itulah yang kami percayai, sehingga kami boleh berani menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkan kami. Dan kami mau memberikan persembahan ibadah ini ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Bila Tuhan berkenan melalui ibadah ini ya Tuhan, dan boleh mempermuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarmu. Rangkulah dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku
bangsa diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kan mari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu anugerah yang begitu besar ya Tuhan. Biarlah kami didapati hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami puas oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengakui menyadari keterbatasan kami dalam memahami, mengerti dan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami membutuhkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami biarlah Engkau olah untuk menjadi hati yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang kekal di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara dikasih Tuhan, menjadi penurut itu sangat sulit sekali. Mengapa? Karena menjadi penurut itu artinya kita sedang menempatkan diri kita di bawah otoritas orang lain. Padahal kita tahu, kita seringkali tidak mau di bawah otoritas orang lain. Kita maunya menjadi pihak yang berotoritas. Bahkan kita harus mengakui secara jujur bahwa kita ini punya kecenderungan bukan sebagai penurut. Kita ini punya kecenderungan sebagai pemberontak. Mengapa? Roma 3:23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, bukankah manusia berdosa itu artinya manusia yang memberontak kepada Allah? Itu artinya semua manusia punya kecenderungan bukan sebagai penurut, tetapi sebagai pemberontak. Saudara kasih Tuhan, jangankan menjadi penurut-penurut Allah yang tidak kelihatan. Menjadi penurut-penurut pemerintah saja yang kelihatan saja, itu sangat sulit sekali. Faktanya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, pemerintah sudah mewajibkan untuk setiap warga negara melakukan 5M protokol kesehatan. Bahkan pemerintah mewajibkan untuk setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat itu harus divaksin. Itu saja faktanya adalah masih banyak orang yang tidak mau divaksin. Masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan 5M. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu pandemi ini dampaknya apa? Dampaknya ketika mereka tidak mentaati, tidak menuruti pemerintah, makanya perkepanjangan, tidak segera selesai, tidak segera teratasi, tetapi justru semakin lama semakin berlarut dan bahkan semakin lama semakin mengganas. Saudara kasih Tuhan, aneh sekali. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka tidak mau divaksin? Apakah mereka tidak tahu bahwa vaksin itu sangat penting sekali untuk bisa membentuk kekebalan tubuh atau bahkan paling tidak menolong seseorang kalau sudah terinfeksi itu paling tidak jangan sampai sakit parah. Saudara, mereka tahu, saudara. Kenapa? Karena dari pemberitaan begitu banyak sudah diberitakan. Hasil risetnya kita gampang sekali mencarinya di internet. Tetapi mengapa mereka tetap tidak mau divaksin? Oh saudara, bukannya mereka tidak tahu, mereka tidak mau. Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak juga orang yang tidak memakai masker, tidak menerapkan protokol kesehatan. Mengapa mereka tidak melakukan itu? Apakah mereka tidak tahu bahwa itu penting supaya tidak menyebar virus itu? Saudara kasih Tuhan, mereka tahu. Pemberitaannya sudah banyak sekali. Hasil penelitian juga kita sudah gampang sekali mencarinya. Bahwa pentingnya untuk melakukan protokol kesehatan itu supaya tidak semakin menyebar virus itu. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Saudara kasih Tuhan, jangankan tentang virus. Tentang Yesus Kristus yang sudah banyak sekali buktinya. Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Banyak saksinya. Dan pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, disaksikan ratusan orang. Ada begitu banyak buktinya. Mereka sebetulnya sudah tahu kebenaran. Tetapi mereka memilih untuk tidak mempercayai kebenaran. Oleh sebab itu jelas sekali. Seseorang yang mengetahui kebenaran belum tentu membentuk orang itu untuk menjadi penurut-penurut. Orang yang tahu kebenaran belum tentu membentuk dia menjadi penurut-penurut. Tetapi hanya orang yang mengetahui dan mempercayai kebenaran. Dialah yang menjadi manusia-manusia yang menjadi penurut-penurut Allah. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, pertanyaannya, bagaimana membentuk manusia menjadi penurut? Saudara kasih Tuhan, hanya ada dua jalan yang sering kali terjadi. Jalan yang pertama adalah jalan ketakutan dan kekerasan. Jalan kedua adalah jalan kasih dan keadilan. Saudara, itu jalan pertama, kekerasan dan ketakutan. Itu adalah jalan yang paling pendek, paling gampang
untuk membuat manusia menjadi penurut. Karena itu jalan yang paling pendek, paling gampang membuat manusia menjadi penurut, yaitu jalan kekerasan dan ketakutan. Makanya dipakai oleh begitu banyak orang untuk membuat sesamanya menjadi penurut. Contohnya paling sederhana, orang tua ketika anaknya melihat anaknya itu lama-kelamaan menjadi pemberontak, orang tua melakukan apa? Melakukan ancaman dan bahkan kekerasan supaya anaknya takut dan menuruti kehendak orang tuanya. Di sekolah misalkan, ketika siswa mulai memberontak, guru apa yang dilakukan? Guru mulai melakukan ancaman dan bahkan kekerasan supaya siswa takut sehingga siswa menaati kehendak gurunya. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah pun kita juga tahu. Ketika masyarakat sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan, bahkan memulai memberontak, apa yang dilakukan pemerintah? Meningkatkan kedisiplinan atau meningkatkan ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman hukuman supaya apa? Masyarakat itu boleh sungguh-sungguh terkendali, mentaati kehendak pemerintah. Saudara kasih Tuhan, itulah jalan yang paling gampang, paling pendek dilakukan untuk bisa membuat manusia menjadi penurut-penurut. Menuruti kehendak otoritas. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah jalan itu yang terbaik untuk membuat manusia menuruti kehendak otoritas? Saudara dikasih Tuhan, memang jalan kekerasan atau jalan ketakutan bisa membuat manusia menuruti kehendak otoritas. Tetapi jalan kekerasan dan jalan ketakutan tidak akan pernah mengubah manusia menjadi penurut-penurut yang sejati. Saya ulangi. Memang benar, jalan kekerasan dan ketakutan bisa membuat manusia, gampang membuat manusia menuruti kehendak otoritas. Tetapi jalan kekerasan dan jalan ketakutan tidak akan pernah mengubah manusia menjadi penurut-penurut yang sejati. Saudara kasih Tuhan, mengapa? Sebab hati manusia ini sekali lagi kecenderungannya adalah bukan menjadi penurut. Hati manusia ini kecenderungannya adalah memberontak. Oleh sebab itu, siapa yang mampu mengubah hati kalau bukan Allah saja? Saudara kasih Tuhan, bukankah kita merasakan sebagai orang tua ketika anak sudah mulai nih memberontak kecil-kecil, kita orang tua seringkali mulai nih bersuara dengan suara yang keras. Suara yang keras awalnya membuat anak takut dan menuruti keinginan orang tua. Tapi lama-kelamaan bertumbuh, anak semakin tidak takut. Kemudian orang tua bukan hanya bersuara saja, tetapi apa? Memakai kekerasan. Awalnya cuma diselentik saja, anak sudah mulai takut dan menuruti keinginan orang tuanya. Tetapi bertumbuh, diselentik sudah tidak takut lagi. Lama-kelamaan apa? Orang tua memakai tangan memukul. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena hati manusia punya kecenderungan bukan sebagai penurut, tetapi sebagai pemberontak. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan kekerasan dan jalan ketakutan tidak akan pernah mengubah manusia menjadi penurut-penurut yang sejati. Sekalipun mereka sesaat saja menjadi menuruti pihak keinginan kehendak otoritas. Lalu jalan kedua. Bagaimana dengan jalan kedua? Jalan kedua adalah jalan keadilan dan kasih. Wah, jalan ini jalan yang sangat panjang, sangat sulit, butuh ketekunan, butuh kesabaran yang ekstra. Saudara kasih Tuhan, jalan kasih dan jalan keadilan itulah satu-satunya jalan
yang mampu mengubah manusia menjadi penurut-penurut yang sejati. Saya ulangi, jalan kasih dan keadilan adalah satu-satunya jalan yang bisa sungguh-sungguh mengubah manusia menjadi penurut-penurut yang sejati. Saudara kasih Tuhan, itulah jalan yang dilalui oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau manusia seringkali memilih jalan yang paling pendek, paling gampang, tetapi tidak pernah mengubah. Tapi justru Allah yang sebetulnya dia begitu berkuasa untuk mengubah hati manusia, tetapi dia justru memilih jalan yang panjang untuk sungguh-sungguh mengubah hati manusia, yaitu dengan kasih dan keadilannya. Saudara, bukankah Allah menantikan ramah sekali, berulang kali, menunjukkan kasih dan keadilannya kepada umatnya, supaya umatnya boleh sungguh-sungguh menjadi umat yang menuruti kehendak Allah, umat yang mentaati kehendak Allah. Melalui nabi dikirim dari generasi ke generasi. Saudara kasih Tuhan, jalan itu begitu panjang, Allah begitu sabar, sampai puncaknya, puncak keadilan dan kasih Allah itu, yaitu ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia mati di atas kayu salib untuk menanggung keadilan dan untuk membuktikan kasih Allah kepada kita semua. Saudara kasih Tuhan, itulah jalan yang ditempuh oleh Allah bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, jelas sekali dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ini dasarnya. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara kasih Tuhan, itulah dasar kita menjadi penurut-penurut Allah. Saudara kasih Tuhan, perubahan manusia pemberontak untuk menjadi manusia yang menjadi penurut-penurut Allah, itu bukan hanya perubahan di dalam hati saja, bukan. Tetapi perubahan manusia pemberontak menjadi manusia penurut Allah, itu terbukti nyata di dalam perkataan dan perbuatannya. Dan bukan hanya dalam hati saja. Saudara kasih Tuhan, perubahan yang seperti apa? Perbuatan yang seperti apa? Saudara kasih Tuhan, perubahan yang terjadi itu bukan dari berbuat dosa kemudian tidak berbuat dosa lagi. Bukan. Bukan hanya berhenti di situ. Tetapi perubahan yang Allah kerjakan di dalam hati manusia pemberontak ini sehingga menjadi penurut Allah adalah dari perbuatan dosa diubah menjadi perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Dari perbuatan dosa yang membuat penderitaan sesamanya diubah menjadi perbuatan baik yang menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ayat 25. Dikatakan demikian. Perbuatan dosanya. Karena itu buanglah dusta. Lalu diubah menjadi apa? Berkat bagi sesama. Ayat 25. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara kasih Tuhan, ada perubahan yang sungguh-sungguh nyata. Dilanjutkan ayat 26 dan 27. Perbuatan dosa apa yang harus ditinggalkan? Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jadi kepada sesama bagaimana? Apabila kamu marah. Bukan tidak boleh marah. Apabila kamu marah artinya boleh marah, tetapi ada batasan-batasan, jangan sampai berbuat dosa. Perhatikan ayat 28. Di situ juga dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, menjadi berkat.
Bukannya berhenti mencuri, tetapi justru bekerja dan menjadi berkat. Ayat 29 juga dikatakan demikian. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahkan ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. Diganti apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara kasih Tuhan, perubahan itu harus nyata. Bukan hanya hati, tetapi juga perkataan dan perbuatan. Mengapa? Karena Roh Kudus yang telah di dalam hati kita telah memeteraikan kita setiap orang Kristen, sehingga mengubah hati kita. Oleh sebab itu jelas sekali Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara kasih Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengubah manusia yang memberontak menjadi manusia yang penurut Allah, satu-satunya jalan adalah jalan keadilan dan kasih Allah. Saudara kasih Tuhan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga keadilan Allah dinyatakan dan bahkan kasih Allah dinyatakan. Tidak hanya berhenti di situ. Roh Kudus sudah dimeteraikan pada setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dijamin untuk selamat dari maut. Pertanyaannya, jika Allah sudah begitu panjang dan sabar, jika Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, jika Allah sudah mengaruniakan rohnya yang kudus di dalam hati kita, lalu pertanyaannya, mengapa kita tidak membalas kasih dan anugerahnya itu? Mari saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi penurut-penurut Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Janganlah kita menjadi pemberontak lagi kepada Allah, tetapi mari kita hidup menuruti kehendak Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Oleh sebab itu ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara kasih Tuhan, berbahagialah kita jika kita didapati menjadi penurut-penurut Allah, karena kita menjadi pribadi yang boleh membalas cinta kasih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kita yang meneladani Kristus dalam hidup kita. Biarlah Dia dimuliakan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh sungguh-sungguh ditegur oleh kebenaran firman-Mu, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati supaya kami menjadi manusia-manusia yang menjadi penurut Allah, bukan pemberontak kepada Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang begitu panjang sabar, sehingga Engkau melalui jalan keadilan dan keselamatan dan kasih itu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami manusia yang berdosa ini, untuk mengubah hati kami yang penuh dengan pemberontakan ini, sehingga melalui karya Roh Kudus di dalam hati kami boleh menjadi penurut-penurut Allah. Bukan hanya perubahan dalam hati kami, tetapi itu nyata di dalam perbuatan dan perkataan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Roh Kudus, pimpin dan berkati kami, supaya kami menjadi penurut-penurut Allah,
meneladani Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kemuliaan dan hormat dan pujian bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita mengikrarkan kembali iman kita, seraya menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa doa-doa kami didengarkan oleh Engkau ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami juga sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Bapa yang sanggup memberikan jawaban doa kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dengan cara-Mu yang begitu ajaib dan dalam waktu-Mu yang begitu indah. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati doa kami, jadilah kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan COVID-19 yang sangat tidak mudah ya Tuhan. Ada beberapa saudara-saudara kami yang harus terpaksa isoman, bahkan dirawat di rumah sakit. Berkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka boleh memiliki kesehatan yang terbaik, sehingga boleh melakukan yang terbaik juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap perawat, dokter, dan keluarga yang mendampingi mereka, merawat mereka ya Tuhan. Berkati supaya mereka pun boleh diberikan kesehatan dan damai sejahtera-Mu. Terkhusus para dokter dan perawat yang menangani pasien COVID-19. Berkati supaya mereka, Tuhan jagai kesehatan mereka ya Tuhan. Karena kami sedih mendengar ya Tuhan, ada beberapa dokter dan bahkan perawat yang meninggal dunia karena terpapar dan terinfeksi COVID-19 ini. Berkati supaya mereka pun Tuhan boleh pulihkan ya Tuhan kesehatan mereka, Tuhan jagai. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan duka cita karena keluarga mereka, orang yang mereka kasih telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Mereka terpisah karena COVID-19 ini. Berkati supaya mereka pun juga boleh diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Engkau ya Allah Roh Kudus. Sehingga mereka boleh tetap berduka cita di dalam pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan ekonomi karena dampak PPKM yang diperpanjang, bahkan dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Berkati supaya mereka pun boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Karena kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati kecukupan kebutuhan mereka, keluarga mereka, dan bahkan Tuhan berkati mereka supaya mereka pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kekurangan di sekitar mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan. Berkati untuk pemerintah pusat sampai daerah dan sampai yang tempat terpencil pun ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalamnya mereka boleh mengerjakan tanggung jawab dengan terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka pimpin. Berkati supaya mereka pun boleh bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga mereka pun boleh mengatasi pandemi ini dengan terbaik. Sehingga ya Tuhan, dalam proses kebijakan-kebijakan yang diambil boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga untuk aparat penegak hukum dan penegak keadilan.
Biarlah boleh sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena ada begitu banyak orang yang mengambil kesempatan-kesempatan yang sulit ini untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan mereka bersikap egois dan korupsi untuk memperkaya diri mereka sendiri. Biarlah aparat penegak hukum, biarlah boleh sungguh-sungguh menegakkan keadilan-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap pribadi yang mengerjakan pekerjaan yang mulia di hadapan-Mu. Berkati untuk proses vaksinasi, boleh sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kebutuhan-kebutuhan vaksin kiranya Tuhan memberkati. Masyarakat boleh memiliki kesadaran pentingnya untuk divaksin dan pentingnya untuk melakukan protokol kesehatan. Sehingga setiap pergumulan bangsa dan negara ini boleh diatasi bersama-sama dengan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap manusia di dunia ini, bangsa-bangsa yang boleh sungguh-sungguh menyadari mereka boleh terbatas, mereka boleh rapuh, karena mereka sesungguhnya harus takut dan tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Berkati mereka boleh hati yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, sehingga pandemi ini boleh sungguh-sungguh mereka membuat kesadaran mereka menyadari bahwa manusia terbatas dan penuh dengan dosa dan kegagalan. Biar hanya manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk pergumulan setiap hati anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja boleh di tengah-tengah pandemi ini, biarlah boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan kesaksiannya nyata di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala doa dan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup, yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amung pracaya iku kanggo ngakendhi aku. Amung pracaya iku panglipu ring batenku. Pangeran pepujanku, Allah dadi kerajaan.
Sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, sesuai yang tercantum di layar monitor atau warta digital. 2, dengan scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Atau yang ketiga, memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Marilah kita aturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kecukupan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama membawa persembahan ini ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan yang tetap ditinggal di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Kami senantiasa memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengajar terus kepada kami, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Hidup kami, ibadah kami, biarlah boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami tangan-tangan yang terulur membawa persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberi kecukupan kepada kami, menuntun kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah persembahan ini boleh kami kelola dengan baik untuk sarana bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan untuk setiap kami, majelis jemaat maupun badan pelayanan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Beri kami hikmat sehingga boleh mengelola, menggunakan persembahan ini dengan baik, dilandasi rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demi nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala indah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala indah pun berkata, Yesus
Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terus berjuanglah untuk menjadi penurut-penurut Allah yang selalu berusaha menuruti teladan Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kasih-Nya tak terselami. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.